Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasan Mulya Raharja Astabrata. Saya dari kelas TT 4509. Saya di sini akan mempresentasikan tentang urgensi agama Islam. Di sini kita akan membahas yang pertama yaitu makna arti Islam, yang kedua ragam agama, yang ketiga ruang lingkup agama Islam, yang keempat peran dan fungsi agama Islam, yang kelima tingkatan hidayah bagi manusia. Yang pertama, makna arti Islam. Makna agama adalah sistem yang mengatur kepercayaan serta keperibadatan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta tata kaidah yang berhubungan dengan budaya dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan kehidupan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, agama adalah ajaran atau sistem yang mengatur tatanan keimanan, kepercayaan, dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, yang disertai dengan tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dengan manusia lainnya ataupun dengan lingkungan. Makna Islam berarti kepasrahan atau ketundukan secara total kepada ajaran-ajaran Islam yang diberikan oleh Allah SWT. Sebagai seorang muslim, kita selalu berusaha untuk menjalankan perintah Allah SWT dan menjauhi larangannya. Nah, yang kedua ada ragam agama. Ragam bahasa agama adalah suatu kumpulan bahasa yang heterogen dan berkaitan dengan unsur keagamaan. Pada dasarnya, bahasa agama ini mengacu dari budaya serta lokasi agama tersebut ada. Pada hakikatnya, agama ada untuk dimengerti masyarakat. Ragam agama yang ada di Indonesia. Yang pertama ada Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Setelah itu kita ke ruang lingkup Islam. Ruang lingkup adalah penjelasan tentang batasan suatu masalah. Dalam hal ini, ruang lingkup ajaran Islam adalah penjelasan tentang batasan dan agama Islam. Apa saja ruang lingkup Islam? Yang pertama ada akidah. Akidah yaitu secara bahasa berasal dari kata akhada yakidu. Akidah artinya adalah sesuatu yang tertancap dalam hati, mengakar kuat dan kokoh terhadap suatu zat tanpa ada keraguan sedikit pun. Akidah ini pada prinsipnya mengakar pada tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun prinsip akidah ini terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama berserah diri pada Allah dengan bertauhid, yang kedua taat kepada Allah dengan cara berusaha sekuat mungkin menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang ketiga berlepas dari syirik dan pelaku syirik. Dalilnya tentang akidah adalah surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai dengan 4. Yang kedua ada syariat. Syariat yaitu hukum dan aturan yang mengatur segala aspek kehidupan, baik itu untuk muslim maupun non-muslim. Secara garis besar syariah ini mencakup dua hal, yaitu yang pertama hubungan dengan Tuhan, hablum minallah, seperti tentang hukum ibadah. Yang kedua, hubungan dengan sesama manusia, hablum minanas, tentang hukum muamalah. Dalilnya tentang akidah adalah surat Al-Jasiyah ayat 18. Yang ketiga ada akhlak. Akhlak yaitu tingkat laku seseorang yang didorong berdasarkan kesadaran untuk melakukan sebuah perbuatan. Contohnya akhlak terhadap orang tua, tetangga, teman, hewan, dan lain. Dalilnya tentang akhlak salah satunya dalam surat Al-Qalam ayat 4. Selanjutnya kita ke peran dan fungsi agama Islam. Peran pendidikan agama Islam yaitu fondasi dalam keluarga untuk membentuk perilaku dan moral anak-anak dan mengetahui batasan baik dan buruk. Berfungsi untuk membentuk manusia yang percaya dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fondasi utama dan berperan dalam pendidikan moral bagi pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. Fungsi agama Islam yaitu sebagai jalan untuk menggapai
kemaslahatan, ketenangan, dan kedamaian serta keselamatan, baik di dunia maupun di akhirat, tanpa satupun ajaran dari Islam, baik perintah maupun larangan yang bertujuan untuk menciptakan kerusakan di muka bumi ini atau kesengsaraan di akhirat nanti. Nah, yang terakhir yaitu tingkatan hidayah bagi manusia. Hidayah secara bahasa berarti petunjuk. Lawan katanya adalah dolalah yang berarti kesesatan. Secara istilah, hidayah ialah penjelasan dan petunjuk jalan yang menyampaikan kepada tujuan sehingga meraih kemenangan di sisi Allah. Sehingga bisa dikatakan hidayah merupakan sesuatu yang sangat berharga. Banyak orang yang mengejarnya, tapi hanya sedikit bisa mendapatkannya. Nah, berikut adalah macam-macam hidayah. Yang pertama, hidayah ilhami. Hidayah ini merupakan fitrah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada semua makhluk ciptaannya. Yang kedua, hidayah hawasi. Hidayah hawasi merupakan hidayah yang membuat makhluk Allah Subhanahu wa taala mampu merespon suatu peristiwa dengan respon yang sesuai. 3. Hikayah akli atau akal. Hidayah akal merupakan hidayah yang diberikan khusus pada manusia yang membuatnya bisa berpikir untuk menemukan ilmu dan sekaligus merespon peristiwa dalam kehidupannya dengan respon yang bermanfaat bagi dirinya. Yang keempat ada hidayah dien atau hidayah agama. Hidayah agama merupakan sebuah panduan ilahiyah yang membuat manusia mampu membedakan antara yang hak dan yang batil, antara yang baik dan yang buruk. Yang terakhir yaitu hidayah taufik. Hidayah taufik merupakan hidayah yang membuat manusia hanya akan menjadikan agama sebagai panduan hidup dalam menjalani kehidupannya. Hidayah taufik ibarat benih yang Allah Subhanahu wa taala semaikan di hati yang tidak hanya bersih dari segala penyakit, tetapi juga subur dengan tetesan obat. Nah, sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.